Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Meskipun tidak semua orang, tidak semua hamba Allah, tidak semua hamba-hamba yang beriman berdoa kepada Allah pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, akan tetapi bagaimana baiknya Allah, meskipun ada sebagian orang yang tidak berdoa, akan tetapi kita juga akan sampai kepada bulan Ramadan. Maka patutlah kita bersyukur karena tidak semua orang dan tidak semua hamba-hamba yang beriman bisa sampai pada bulan Ramadan. Kemudian salawat beriring salam kepada baginda kita Rasulullah SAW, di mana dengan berkat perjuangan beliau dan para sahabat sehingga kita hari ini bisa merasakan dan menikmati bagaimana indahnya iman dan indahnya Islam. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 82. Yang artinya sesungguhnya kami turunkan, kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu dikategorikan sebagai syifa. Syifa itu obat, penenang. Ma huwa syifa'u wa rahmah, dan rahmat bagi orang-orang yang muslimin atau orang-orang yang mukmin. Wala yazidu zalimin, akan tetapi Al-Quran itu hanyalah kerugian bagi orang-orang yang zalim. Jika kita pelajari makna dari kata syifa di sini, yaitu sebagai obat. Nah, ada beberapa pendapat apa yang dikatakan obat di sini. Ada yang mengatakan obat di situ sebagai penenang bagi hati, penyejuk bagi hati. Ketika kita membacakannya itu, kita merasa senang, kita merasa tenang dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Akan tetapi pada masa Rasulullah, pada masa sahabat itu, ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan itu menjadi sebagai obat untuk orang gila atau obat untuk orang yang sedang mempunyai penyakit jiwa. Dan ada juga obat untuk orang-orang yang terkena sihir. Nah, hari ini kita melihat apabila ada orang-orang yang kerasukan atau orang-orang yang sedang mengalami gangguan terhadap jiwanya, maka mereka itu dibawa ke sebuah tempat, yaitu dinamakan, biasa kita menyebutnya dengan ruqyah. Nah, ruqyah tersebut agar jin-jin yang ada dalam tubuh kita atau halusinasi-halusinasi yang ada dalam tubuh kita itu bisa keluar atau bisa kita merenungi kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika pada masa Rasulullah, ketika ada suatu cobaan atau suatu musibah, atau ketika Rasulullah SAW melihat sesuatu problematika atau sesuatu ada jin, maka Rasulullah itu berta'awuz, di mana ketika ada jin atau ketika ada suatu musibah, Rasulullah selalu membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, turunlah surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, maka Rasulullah SAW menggantikan ta'awuz itu menjadi membaca surah Al-Falaq atau surah An-Nas. Sahabat Hujatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membaca ta'awuz atau ketika kita membaca surah An-Nas atau surah Al-Falaq, itu semua terdapat jika kita mempunyai amalan-amalan khusus seperti kita membaca Al-Ma'surat. Al-Ma'surat pagi dan petang. Nah, Al-Ma'surat itu ada sugro,
ada yang kubronya juga. Dalam Al-Ma'surat itu lengkap semua penggalan-penggalan ayat suci Al-Quran yang diambil atau yang dikumpulkan dijadikan sebuah Al-Ma'surat, sehingga ketika kita membaca itu kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan syaitan, untuk dijauhkan dari minal huzni, untuk dijauhkan dari penyakit-penyakit ain, atau untuk dijauhkan dari penyakit-penyakit duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya fa idza sa'alaka ibadi anni. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya apabila ada hamba-hambamu yang menanyakan tentangku, kata Allah, fa idza sa'alaka ibadi anni, apabila mereka bertanya tentang Allah, fa inni qarib, maka Allah itu sangatlah dekat dengan kita. Allah itu sangatlah dekat dengan manusia-manusia, dengan hamba-hamba Allah. Ujibu da'watad da'i, Allah itu akan mengabulkan doa-doa bagi orang-orang yang mendoa, bagi orang-orang yang meminta apapun yang mereka butuhkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, apabila ada orang-orang yang berdoa idza da'an, Allah itu akan mengabulkan doa-doa dan akan menerima doa-doa kita apabila dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan Allah akan memenuhi apa yang permintaan kita. Allah akan memenuhi apa yang kita inginkan. Maka jangan segan-segan untuk meminta kepada Allah. Jangan, karena ketika kita segan untuk meminta kepada Allah, maka Allah menganggap kita sombong. Karena kenapa? Ketika kita membutuhkan sesuatu, hanya kepada Allah lah kita meminta. Mungkin pada zaman jahiliyah dulu ada orang-orang yang meminta kepada berhala atau kepada matahari atau kepada Tuhan-Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Akan tetapi jika kita orang-orang yang beriman, maka mintalah sesuatu itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tidak perlu kita membawa sesajen atau membawa buah-buahan atau makanan-makanan. Kemudian mungkin orang-orang jahiliyah itu membawanya ke laut sehingga menenggelamkan ke laut. Tidak. Akan tetapi kita cukup dengan sholat, kemudian di akhir dari sujud kita itu kita berdoa dalam hati apapun yang kita inginkan. Misalkan kita meminta kepada Allah untuk ayyusahil amarana, dan ketika pada sujud terakhir kita boleh meminta kepada Allah, boleh memohon kepada Allah dalam hati kita, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan setiap langkah-langkah kita. Ayyusahila amarona, kita meminta kepada Allah untuk memudahkan apa setiap langkah kita. Dan mungkin ketika kita memulai aktivitas kita pada pagi hari, kita boleh memulainya dengan sholat duha. Kemudian kita meminta kepada Allah untuk Allah mudahkan setiap langkah-langkah kita, untuk Allah mudahkan setiap urusan-urusan kita. Janganlah kita menganggap sepele ketika kita memulai suatu aktivitas kita tanpa kita meminta kepada Allah. Akan tetapi kita mulai hari-hari kita dengan kita memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah apapun yang kita kerjakan hari itu, mulai dari pagi hari hingga ke petang hari. Sahabat Hujah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tema hari ini kita akan mengangkat judul bahwasanya memaafkan sesama. Pada agenda penyejuk hati ini,
kita jadikan ini sebagai agenda yang untuk mengintrospeksi diri kita, sebagai amalan yang fastabiqul khairat, sebagai amalan yang berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, di sini kita pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya orang-orang manusia itu dikatakan rugi kecuali orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran dan saling menasehati dalam kebenaran. Nah, kita jadikan sebuah agenda penyejuk hati ini sebagai agenda untuk mengintrospeksi diri kita dan sebagai agenda ladang dakwah, sebagai agenda amal jariah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita persembahkan dan bisa kita petik di hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah Allah juga menegaskan bahwasanya apabila hamba-hamba Allah itu teringat fadkuruni adzkurkum, apabila hamba-hamba Allah itu mengingat kepada Allah, maka adzkurkum kata Allah, maka Allah juga akan mengingat pada hamba tersebut. Akan tetapi apabila kita ingkar, maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Nah, pertanyaannya, apakah dalam sehari-hari kita, apakah dalam rutinitas kita, apakah dalam pekerjaan kita, ada kita libatkan Allah? Nah, itu mungkin jadi pertanyaan kita. Apakah setiap detik yang kita lalui, setiap menit yang kita lalui, setiap jam atau bahkan setiap tahun yang kita lalui, apakah di setiap agenda kita, di setiap amal-amal kita, apakah kita ada mengingat Allah, dan apakah di dalam hati kita adakah kita membawa nama Allah dan mengingat Allah di setiap momen kita? Sahabat Huda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang yang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Qad di situ dalam bahasa Arab, jika kita pelajari ilmu bahasa Arab, maka qad di situ pasti. Allah menegaskan pasti orang-orang mukmin itu merasakan keberuntungan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Yaitu orang-orang yang melaksanakan salatnya dalam keadaan khusyuk. Apakah salat yang kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun, hari ini kita merasakan kekhusyukan dalam salat kita? Bagaimana cara kita khusyuk dalam salat? Mungkin ada beberapa tips agar kita khusyuk dalam salat, yaitu dengan kita memahami makna-makna yang kita bacakan. Misalkan pada pertama kita salat takbir pertama, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya ibadahku, salatku hanyalah mempersembahkan kepada Allah. Hidupku dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah merasakan kekhusyukan itu, memahami makna-makna yang kita baca dalam salat kita, maka insya Allah hati kita, jiwa kita sepenuhnya dalam salat. Tidak kita mengingat kepada hal-hal duniawi. Misalkan setelah takbir kita mengingat, apakah jemuran saya tadi udah saya ambil? Nah, bagaimana kita menghadirkan khusyuk dalam salat kita apabila kita masih mengingat hal-hal duniawi yang kita bawa ke dalam salat kita? Maka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya itu mukminun aflaha. Aflaha itu beruntung. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang meninggalkan amalan-amalan yang tidak berguna, perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Namun di ayat selanjutnya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Nah, orang-orang yang menjaga hawa nafsunya, apalagi di bulan suci Ramadan, kita harus banyak nafsu-nafsu yang kita
harus kita hindari. Kemudian tema kita pada hari ini yaitu kemuliaan memaafkan sesama. Jika kita membaca sebuah kisah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah majelis. Ketika pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak majelis-majelis yang ada di dalam sebuah masjid atau dalam sebuah menasah yang mereka lakukan, yang mereka amalkan itu setelah mereka sholat berjamaah. Sehingga dalam sebuah majelis itu Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat, mengatakan kepada para sahabatnya dan para yang mengikuti majelis tersebut, Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang ja'a ahlu syurga atau ahlul jannah, akan datang seseorang yang ahli surga. Nah, para sahabat itu penasaran, siapa ahli surga yang dimaksud oleh Rasulullah? Sehingga mereka bertanya sesama mereka, siapa? Nah, itu bukan Abu Bakar, bukan Ali, bukan Umar, bukan Utsman, dan bukan sahabat-sahabat yang masyhur. Akan tetapi hanyalah Arab Baduy, hanya orang-orang yang biasa. Sehingga ketika keesokan harinya Rasulullah mengatakan lagi kepada para majelis, mengatakan bahwasanya sebentar lagi akan datang ahlul surga. Sehingga para sahabat itu merasa seperti tidak percaya, karena yang datang itu hanyalah hamba yang biasa saja, hanyalah umat Rasulullah yang sangat biasa, bukan orang-orang yang masyhur pada kalangan sahabat. Sampai hari ketiga Rasulullah mengatakan lagi, sebentar lagi akan ada sahabat kita yang membersamai kita dan beliau ahli surga. Nah, dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Rasulullah setiap selesai sholat, setiap dalam sebuah majelis mereka, sehingga membuat Abdullah bin Am merasa penasaran, merasa amalan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat itu, sehingga Rasulullah menjamin seorang sahabat itu akan masuk surga atau ahli surga. Hingga suatu waktu Abdullah bin Amr datang kepada rumah sahabat yang dimana sahabat tersebut tadi dijamin surga oleh Rasulullah. Sehingga Abdullah bin Amr itu menyampaikan bahwasanya beliau sedang ada problem di rumah tangganya. Ada yang meriwayatkan bahwasanya beliau sedang ada masalah dengan atau sedang ada perselisihan dengan ayahnya. Tapi di riwayat yang lain ada dikatakan beliau sedang bermasalah dengan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi apa inti yang bisa kita ambil? Seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr itu saking penasarannya terhadap amalan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat ini atau Arab Baduy tersebut, sehingga beliau meminta untuk menginap atau bermalam di rumah seorang sahabat tersebut selama 3 hari, karena alasannya, hujahnya tidak ingin berjumpa dengan keluarganya selama 3 hari. Kemudian sahabat Bujati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat tersebut mengizinkan Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Kemudian beliau melihat amalan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Akan tetapi ketika beliau bangun salat malam, salat tahajud, witir beserta lainnya, salat-salat malam lainnya, tetapi Abdullah bin Amr tidak melihat bahwasanya sahabat tersebut bangun pada tengah malam. Kemudian keesokan harinya beliau salat duha atau beliau qiraatul Quran atau beliau mendirikan salat-salat malamnya, qiyamul lail dan amalan-amalan lainnya. Sedangkan sahabat ini tidak melakukan amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr, sehingga mungkin terbesit dalam hati Abdullah bin Amr, sahabat ini tidak melakukan amalan seperti Abdullah bin Amr, sehingga Abdullah bin Amr mungkin merasa bahwasanya lebih baik daripada sahabat tersebut. Nah, kemudian sampailah 3 hari Abdullah bin Amr menginap dan bermalam di rumah sahabat tersebut, sehingga Abdullah bin Amr berpamit kepada sahabat
ingin pulang karena sudah 3 hari, sudah melewati 3 hari dan sudah melihat bagaimana amalan-amalan dilakukan oleh sahabat tersebut. Nah, ketika pulang, Abdullah bin Amr menyampaikan bahwasanya saya sudah menginap selama 3 hari di rumahmu, akan tetapi saya tidak melihat amalan khusus yang engkau lakukan. Kemudian dengan santainya, dengan enjoynya, sahabat tersebut mengatakan kepada Abdullah bin Amr, sesungguhnya saya tidak melakukan amalan khusus, wahai Abdullah bin Amr, terhadap kesehari-harian yang saya lalui. Kemudian pulanglah Abdullah bin Amr dan mengucapkan ucapan terima kasih kepada sahabat tersebut karena sudah memberikan izin untuk menginap di rumahnya. Kemudian sahabat tersebut memanggil kembali Abdullah bin Amr dan mengatakan, wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya ada satu amalan yang saya lakukan, mungkin tidak seperti amalanmu, di mana Abdullah bin Amr itu sangat rajin melakukan sholat tahajud, duha dan lain-lain. Akan tetapi sahabat tersebut hanya melakukan, yaitu aku sering memaafkan orang lain ketika sebelum aku tidur. Apa doanya? Aku memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menyakiti hatiku. Itu doanya. Karena sebelum sahabat tersebut tidur, ingin beliau itu terlepas dari penyakit hati, ingin beliau itu terlepas dari overthinking terhadap orang-orang yang menyakitinya. Nah, artinya perbuatan yang dilakukan oleh sahabat kita ini bisa kita ambil contoh, bisa kita teladani, bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya memaafkan orang lain itu sangatlah mulia. Karena ketika kita memaafkan orang lain, maka terasa di hati kita itu tidak ada suatu permasalahan, tidak ada suatu rasa iri, dengki, khianat, itu tidak ada. Karena di hati kita itu terasa bersih dari penyakit-penyakit hati. Mungkin dengan kita overthinking atau kita dengan berpikiran terlalu panjang, terlalu berlebihan, sehingga hati kita itu merasa tidak tentram. Karena kita merasa kita teringat dengan urusan-urusannya orang lain, yang bahkan orang lain itu tidak teringat dengan perasaan kita. Ketika kita menyakiti atau ketika ada orang yang menyakiti kita, senantiasa kita memaafkan, melapangkan maaf. Allah Subhanahu wa ta'ala saja memiliki sifat al-afu, ya afu. Sesungguhnya Allah sangat banyak ayat-ayat Allah itu dalam Al-Quran mengakhiri dengan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Apalagi kita hanya sebagai manusia yang sangat dhaif ini, yang tidak punya iradah dan kudrahnya seperti Allah punya iradah dan kudrahnya, maka siapalah diri kita? Tidak sewajarnya kita sombong, tidak mau memaafkan orang lain, itu sangatlah tercela. Akan tetapi kita berusaha hari ini untuk suka memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, agar hati kita merasa tenang, hati kita merasa tentram, dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Puja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memaafkan orang lain itu sangatlah dicintai oleh Allah, sebuah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan bukan mengharapkan cintanya manusia. Dalam surah Al-Fatihah ada di situ kata Ar-Rahmanur Rahim. Pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, sesungguhnya Allah itu maha
pengasih lagi maha penyayang. Nah, apa beda pengasih dan penyayangnya Allah? Allah mempunyai 99 asmaul husna. Allah mempunyai 99 nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah, di mana makhluk Allah tidak memilikinya, hanya Allah yang memilikinya. Termasuk dua kita angkat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahmannya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kasih sayangnya atau meluaskan kasih sayangnya itu kepada setiap makhluk, baik itu orang muslim, orang non-muslim, kemudian kepada hewan-hewan, kemudian kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah pun Allah sayang kepadanya. Apa bukti Allah sayang kepada orang-orang non-muslim? Orang-orang non-muslim mereka masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Bahkan jika kita lihat, mungkin mereka juga orang-orang kaya, mereka juga orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan termegah di dunia. Artinya Allah masih memberi mereka kehidupan yang layak, Allah masih memberi mereka bisa bernafas setiap harinya, Allah masih memberi mereka hidup. Itulah tanda rahmannya Allah. Allah memberikan seluruh kasih sayangnya itu kepada setiap hambanya Allah. Sedangkan sifat rahimnya Allah, Allah itu hanya memberikan kepada orang terkhusus saja, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Apakah kita termasuk beriman? Jika kita termasuk beriman kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka kita termasuk mendapatkan rahimnya Allah. Sehingga orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah, yaitu mukminun, muslimun, nah semua itu mendapatkan rahimnya Allah, semua itu mendapatkan kasih sayangnya Allah. Tanpa kita bersyukur kepada Allah di setiap hari yang kita lalui, tapi tidak pernah sedetik pun nafas kita terhenti, tidak pernah sehari pun kita tidak makan. Karena kenapa? Itulah sifat rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Allah memaafkan setiap maksiat-maksiat yang kita lakukan. Allah memaafkan setiap kelupa-lupaan yang kita lakukan. Bahkan apabila kita sedang tertidur, kemudian kita terbangun, sedangkan waktu sholat kita mungkin sudah di akhir waktu, akan tetapi Allah mengampuni orang-orang yang lupa, orang-orang yang sedang tidur, maka Allah mengampuninya. Bagaimana lagi rahimnya Allah? Bagaimana lagi rahmannya Allah? Maka hari ini kita sebagai hamba Allah, kita tadabbur, kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dalam surah Al-Fajr Allah menjelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang jiwanya tenang, maka masuklah ke dalam surgaku itu dalam keadaan jiwa yang bersih. Nah, apakah hari ini kita termasuk orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, sehingga kita memperoleh pada akhir hayat kita itu fadkhuli jannati? Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kita untuk masuk ke surganya itu dalam jiwa, dalam keadaan kita bersih. Fadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam surgaku wahai hambaku dengan jiwa yang tenang. Maka pada akhir ayat surah Al-Fajr itu, orang-orang yang sudah dalam kubur, orang-orang yang sudah meninggal, maka tidak ada lagi
waktu untuk mereka beribadah. Apa yang mereka rasakan? Mereka hanya merasakan penyesalan, di mana mereka mengatakan, ya Allah, sesungguhnya seandainya aku dulu beriman, sesungguhnya apabila aku dahulu itu membuat amal-amal kebajikan, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati dalam kuburnya. Tetapi kita yang masih hidup ini mungkin kita sedang berleha-leha, sedang merasakan tenang-tenang, sedang merasakan canda guraunya duniawi. Kita lalai dengan dunia, lalai dengan tren-tren yang ada sekarang. Akan tetapi orang-orang yang sudah dalam kubur, mereka tidak bisa lagi bangun ke dunia ini. Mereka tidak bisa lagi bangkit walau sedetik pun. Mereka itu meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia walau sedetik agar aku beribadah kepadamu. Dan semua itu sudah sia-sia, tidak ada lagi manfaatnya. Mereka itu meminta kepada Allah. Apakah kita hari ini melihat orang-orang yang sudah meninggal dalam kubur mereka kembali ke dunia? Tidak pernah kita melihat lagi. Dan begitu pun dengan diri kita. Ketika kita sudah Allah cabut nyawa kita, tidak ada sedetik pun lagi yang Allah berikan untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita beribadah salat 5 waktu. Tidak ada lagi. Maka apa yang kita lalaikan dengan pekerjaan-pekerjaan kita? Apa waktu-waktu kita yang kita habiskan untuk membuat hal-hal yang tidak bermanfaat? Sesungguhnya ketika kita mengamali ilmu-ilmu Al-Quran, di situ sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tidak ada satu orang pun yang sudah kembali kepada Allah mereka diizinkan atau diberi kesempatan untuk kembali lagi ke dunia. Apa kunci agar kita sebagai manusia itu merasakan tenang dalam kubur? Maka bacalah surat Al-Mulk yang terdapat dalam juz 29. Surah Al-Mulk itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sangat-sangat dianjurkan untuk kita membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Agar apa? Agar dalam kubur nanti kita merasakan jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang bersih. Tidak ada keseraman-keseraman, maka tidak ada hal-hal yang dibenci oleh Allah ketika kita dalam kubur. Mungkin ini jadi introspeksi diri kita, jadi amal ibadah kita dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang, sehingga hati kita, jiwa kita, dan kita bersih dari penyakit-penyakit hati yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Sahabat Buja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada tema kita tadi, yaitu memaafkan sesama orang, memaafkan sesama muslim, memaafkan sesama manusia terhadap saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita, kerabat-kerabat di tempat kerja kita, sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasakan yang namanya mutmainnah, kita merasakan yang namanya jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, sehingga kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan jiwa yang bersih dari penyakit-penyakit hati, dari hal-hal yang membuat kita merasa tidak tenang dalam kubur kita. Kuncinya apa? Memaafkan. Afuun karimun. Allah saja mempunyai sifat maaf yang sangat luas, apalagi kita sebagai manusia yang hanya dhaif, yang hanya lemah, yang tidak ada daya dan upaya apapun kecuali hanyalah dengan kudrah dan iradahnya Allah, hanya dengan qadarullah, hanya dengan iradahnya Allah, hanya dengan kekuatan Allah, maka kita bisa melakukan apa-apa yang ingin kita lakukan sehari-hari. Sahabat Buja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada penjelasan-penjelasan tadi, baik di surah Al-Baqarah, kemudian di surah Al-Isra, kemudian di surah Al-Fajr, dan surah-surah lainnya yang menceritakan, yang mengkisahkan bagaimana pengampunan Allah,
Dan pada saat ketika kita mendengar tadi bahwasanya di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang bahkan bukan sahabat-sahabat yang masyhur, bukan sahabat-sahabat yang terkenal yang kita ketahui hari ini, beliau mempunyai suatu amalan, yaitu amalan memaafkan orang lain, sehingga dengan amalannya memaafkan orang lain tersebut bisa dijamin oleh Rasulullah beliau itu akan salah satu orang-orang yang akan masuknya ke surganya Allah. Maka perbanyaklah maaf kita terhadap orang lain, perbanyaklah maaf kita terhadap sesama kita, dan kita juga harus menjaga lisan kita. Ihfad lisanana, jagalah lisan kita agar kita juga tidak menyakiti hati-hati orang lain, agar kita juga tidak menyakiti hati-hati sahabat kita. Karena ketika kita hablum minan nas itu tidak akan terlepas. Memang hablum minallah, kita cukup memohon ampun kepada Allah, kecuali mungkin seperti syirik, itu mungkin Allah tidak akan mengampuni. Akan tetapi dosa-dosa yang lain, karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Tidak setiap hari iman kita bertambah, akan tetapi bisa jadi hari ini iman kita bertambah, bisa jadi 2 hari yang akan datang mungkin iman kita yanqus, atau iman kita rendah, iman kita turun, sehingga kita berdoa lagi sama Allah, kita memohon ampun lagi sama Allah agar iman kita naik lagi. Apalagi mungkin kita sebagai wanita atau kita sebagai seorang perempuan an-nisa, itu mungkin kita mempunyai hari-hari keistimewaan di dalam setiap bulan kita. Maka mungkin sebelum kita haid atau sebelum kita Allah berikan keistimewaan itu, ada hari-hari di mana iman kita turun, dan setelah masa-masa tersebut mungkin iman kita juga akan turun. Maka senantiasa kita beristighfar kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah agar iman kita yazid kembali, agar iman kita naik kembali. Tidak selalu start di yanqus, tidak selalu start di turun, akan tetapi kita meminta kepada Allah untuk iman kita naik lagi, sehingga kita bersemangat lagi, ada lagi spirit kita untuk mengaji. Bahkan dalam satu hari, jika bulan Ramadan kita mengaji 1 juz sampai 2 juz dalam sehari, sehingga bisa mungkin kita nanti di akhir puasa itu memperoleh sekali atau 2 kali atau 3 kali kita khatam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbanyaklah permohonan maaf kita terhadap orang lain, karena dengan memaafkan Allah akan mencintai kita, dengan memaafkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita sudah berniat untuk tidak berharap cinta dari manusia-manusia, cinta dari makhluk, karena cinta dari makhluk itu terbatas, sedangkan cintanya dari Allah tidak pernah, Allah itu tidak mencintai kita. Buktinya hari ini kita bisa bernafas, hari ini kita bisa melakukan aktivitas, itu bukan upaya dari kita, bukan iradahnya kita, tapi semua itu iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pujatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari setiap penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwasannya al-afunya Allah, permohonan maafnya Allah itu sangatlah luas. Permohonan maafnya Allah itu lebih besar dari maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah memohon ampunlah di setiap sholat kita, mohon ampunlah di setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dan meluaskan permohonan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Rahman dan Rahimnya Allah tiada batas. Mungkin ini saja bisa kita sampaikan. Semoga penyejuk hati ini menjadi ladang atau momentum amalan-amalan kita sehari-hari. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.